Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ambu Iva. Masih dalam materi yang sama, yaitu tentang alur praproduksi. Dalam hal ini alur praproduksi untuk pembuatan iklan dalam materi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baik, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis iklan, kemudian alur praproduksi yang terdiri dari 9 tahapan. Kemudian Ambu akan memperjelas lagi materi yang sangat utama dalam alur praproduksi, yaitu pembuatan storyline dan storyboard. Nah, untuk pertemuan storyline itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Maka di sini Ambu akan membahas tentang pembuatan storyboardnya. Baik, untuk pembuatan storyboard ini Ambu akan menjelaskan dengan menggunakan metode komik. Nah, Ambu akan membacakan cerita di sini. Nah, ceritanya mungkin untuk story lainnya itu sudah dibuatkan oleh Ambu di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadikan contoh di balik lensa kamera ini. Baik, sekarang disimak ya videonya. Nah, ini akan membantu untuk teman-teman Akang Teteh dalam mengisi kerja peserta didik atau LKPD ya. Baik, kita simak ya. Di balik lensa kamera by Fada Rida Marlisa, SMK Negeri 1 Bandung. Assalamualaikum, sepertinya salah satu dari kalian cocok jadi model, sahut Ibu Iva. Kemudian dijawab oleh beberapa siswa wanita. Waalaikumsalam, Masya Allah. Nah, siswa yang lain menanggapi, wah masa sih Bu, tapi saya lebih suka pakai kamera. Percakapan pun berhenti sampai di situ. Selanjutnya, di kemudian hari ada percakapan antara dua guru, yaitu Ibu Iva, Ambu Iva ya, dengan Ibu Eka. Assalamualaikum Ambu Iva, kemarin saya mengobrol dengan siswa OTKP. Sepertinya mereka tertarik tentang fotografi. Oh ya Bu Eka, wah kebetulan sekali. Untuk mapel Simkomdik sedang membahas tentang teknik pengambilan gambar. Baik, semakin mengerucut. Jadi tadi perbincangan antara guru dan siswa, kemudian dilanjutkan dengan percakapan antar guru. Selanjutnya, di suatu rumah ada berita dari televisi yang mengatakan bahwa selama pandemi pembelajaran harus dilakukan secara daring. Ya, tadinya pertemuannya dilakukan secara tatap muka. Karena adanya COVID-19, maka pertemuannya dilakukan secara daring. Selanjutnya, subhanallah, semoga masa pandemi COVID ini segera berakhir dan keadaan kembali normal. Amin. Baik, walaupun dilakukan secara daring, mari terus ikhtiar untuk pembelajaran optimal. Kita lanjutkan, kenapa harus mempelajari tentang storyboard. Nah, kalau mempelajari sesuatu otomatis harus tahu dulu tujuannya apa. Nah, di sini ada tujuan kognitif dan ada tujuan psikomotorik. Nah, karena ini melanjutkan materi yang tentang storyline, maka nanti melalui diskusi peserta didik Akang Teteh
dengan adanya storyboard itu dapat menganalisis langkah-langkah dalam pembuatan dokumen praproduksi dengan cermat. Kemudian dapat mengorganisir ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan cermat. Nah, kemudian membuat naskah 1 dan naskah 2 storyline dengan benar. Nah, kemudian membuat sinopsis alur cerita dari sebuah gagasan dengan cermat. Selanjutnya, merancang cerita gambar atau storyboard dengan benar. Nah, untuk tujuan dari psikomotoriknya, maka peserta didik dapat mereplikasi naskah 1 dan naskah 2 storyline secara cermat dan menentukan teknik pengambilan gambar dengan tepat. Selanjutnya, menerapkan teknik pengambilan gambar dengan tepat, mengkreasikan hasil teknik pengambilan gambar dengan kreatif, dan membuat dokumen berupa naskah pada tahap praproduksi dengan benar. Nah, selanjutnya yang harus dipelajari ketika kita akan membuat storyboard, yaitu kita harus mempelajari teknik pengambilan gambar. Nah, masih dengan teacher yang sama ya, yaitu Ambu Iva. Nah, apa sih pentingnya dari teknik pengambilan gambar ini? Nah, teknik pengambilan gambar ini dibuat agar objek yang diambil tidak monoton, tidak membosankan ya. Nah, dari sudut pengambilannya, maka teknik pengambilan objeknya perlu diperhatikan. Gitu ya. Jadi, suatu objek akan menarik ketika kita mengambil gambarnya itu sesuai. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Nah, Ambu Iva di sini sedang menjelaskan di kelas gitu ya, tapi tidak ada muridnya karena sifat daring ya. Nah, akan dilakukan melalui kamera seperti itu ya. Nah, kemudian nanti diberikan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, nah, untuk teknik pengambilan gambar ini dapat dibagi menjadi 3 gitu ya. Nah, harus berdasarkan apa saja sih teknik pengambilan gambar? Ya, yang pertama harus berdasarkan angle gitu ya. Nah, kemudian yang kedua harus berdasarkan ukuran gambar, dan yang ketiga adalah pergerakan kamera. Nah, dari sini Ambu akan menjelaskan contoh-contoh dari teknik pengambilan gambar. Ini milik Felisa Rizky Dinita ya, kelas 10 TKP 4. Bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Nah, yang pertama untuk angle. Nah, contohnya itu sebetulnya banyak ya yang masuk ke dalam angle atau sudut pengambilan gambar. Nah, salah satunya yaitu bird eye view atau biasanya disingkat BEF gitu ya. Nah, BEF ini adalah teknik yang dilakukan dengan ketinggian kamera gitu ya. Nah, jadi kameranya itu berada di atas objeknya gitu ya. Nah, jadi berada di tempat yang lebih tinggi dari objeknya. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknik ini, maka namanya juga bird eye view ya, berarti bagaimana mata memandang seperti mata burung gitu ya. Nah, mungkin kan kalau di matanya burung kita akan tampak lebih sangat kecil gitu ya. Nah, maka di sini kalau misalkan yang diambil objeknya adalah manusia, kemudian jalan, kemudian tanaman gitu ya. Nah, itu akan nampak lebih luas. Nah, kemudian benda-benda yang ada di sana akan tampak lebih kecil dari aslinya gitu ya. Nah, ini untuk angle. Selanjutnya masih angle. Nah, di sini untuk angle ada yang dinamakan dengan eyes view. Nah, untuk eyes view di sini adalah sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan objeknya. Tergantung dari matanya itu sejajar atau tidak dengan
objek yang diambil, seperti itu ya. Nah, ini teknik ini tidak memiliki kesan dramatis, melainkan kesannya wajar ya. Jadi artinya jadi kalau misalkan kameramen mengambil gambar gitu ya untuk di sini untuk objek dengan menggunakan sudut high view, maka itu diambil dengan sejajar saja gitu ya. Jadi tidak meninggikan atau merendahkan dari kameranya, ya posisi kameranya. Artinya sejajar dengan objek. Selanjutnya masih angle, dinamakan dengan low view. Nah, kalau low view ini biasanya posisi kamera itu diambil dari bawah, ya. Nah, artinya ini akan menunjukkan kalau objeknya yang kita ambil fotonya itu akan lebih tinggi, lebih besar dari aslinya. Nah, jadi kalau misalkan objeknya itu menara, nah misalkan mau menunjukkan menara Eiffel tuh tinggi banget gitu ya, nah silakan gunakan teknik pengambilan gambar low view. Selanjutnya frog eyes. Nah, kalau tadi bird eyes view, kemudian yang ini adalah frog eyes. Nah, kalau frog eyes ini biasanya itu diambil dari bawah seperti low ya, seperti low eyes. Nah, cuman untuk frog ini itu diambil untuk menunjukkannya itu adalah tidak harus sepasang kaki ya. Nah, tapi bisa diambil juga posisinya semacam jadi candid gitu ya. Jadi kelihatannya itu memang di bawah, diambilnya dari bawah objek gitu ya. Cuman yang tampak adalah posisi dari objeknya itu sejajar dengan kameramen seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki untuk ukuran gambar. Nah, untuk ukuran gambar di sini yang pertama ada long shoot. Nah, untuk long shoot sendiri, nah ini adalah pengambilan gambarnya keseluruhan. Nah, keseluruhan sampai dengan objek di belakangnya, backgroundnya itu terlihat gitu ya. Sampai di rumahnya, di belakangnya ada rumah, ada tanaman, ada jalan misalkan ya. Nah, itu terlihat. Jadi untuk long shoot ini, untuk ukuran long shoot gitu ya, untuk teknik pengambilan gambar jenis ukuran gambar gitu ya. Nah, long shoot ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan secara keseluruhan gitu ya, keseluruhan objek yang ada di foto tersebut, termasuk backgroundnya gitu ya. Nah, itu semuanya terlihat. Selanjutnya ada niche shoot. Nah, kalau niche shoot ini, kalau misalkan objeknya adalah manusia, bisa dilihat di sini. Berarti pengambilan gambarnya itu hanya dari kepala sampai dengan lutut gitu ya. Nah, jadi sampai lutut dari objeknya itu terlihat. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi pengambilannya itu hanya dari lutut sampai dengan kepala. Seperti itu. Kemudian selanjutnya medium shoot. Nah, atau MS ya biasanya. Nah, MS ini adalah pengambilan dari jarak sedang. Nah, kalau yang dari jarak sedang ini objeknya itu hanya terlihatnya itu separuh badan. Berarti kalau misalkan objeknya manusia dari kepala sampai dengan perut atau pinggang gitu ya. Nah, selanjutnya ada medium close up. Nah, jangan terbalik dengan medium shoot. Nah, ini agak berbeda. Kalau close up ini lebih mempertegas dari objeknya. Biasanya kan kalau digunakan untuk pas foto tuh ya. Nah, itu biasanya menggunakan teknik ini. Nah, di sini kalau yang medium itu biasanya diambilnya kalau objeknya manusia itu dari kepala sampai dengan dada gitu ya. Nah, itu kemudian selanjutnya untuk yang close up. Nah, close up ini yang lebih tegas lagi, diperlihatkan objeknya. Nah, jadi ini hanya sampai dengan bahunya gitu ya yang terlihat, dari kepala sampai dengan bahu seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk big close up ini nampaknya untuk objeknya manusia, maka yang ditunjukkan adalah ekspresi dari objek tersebut. Nah, tujuannya seperti itu. Walaupun di sini masih terlihat ya, di atasnya masih menggunakan space gitu ya. Nah, ini boleh di crop. Nah, supaya ekspresinya misalkan hanya wajahnya ini saja yang terlihat gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan big close up. Selanjutnya untuk extreme close up atau ECU ya, ECU. Nah, ini lebih menampilkan lagi bagian tertentu dari tubuh objek gitu ya, kalau objeknya manusia. Nah, ini untuk memunculkan misalkan begini, bagian yang menarik di wajah, tidak harus di wajah ya, ini hanya contoh saja. Di wajah itu yang menarik buat saya adalah di bagian mata. Nah, jadi kalau misalkan mau menunjukkan matanya misalkan bulu matanya lentik misalkan gitu ya, nah boleh menggunakan extreme close up agar si objeknya itu terlihat ya, terlihat jelas gitu. Baik, itu untuk ukuran gambar. Selanjutnya ada pergerakan gambar. Nah, kalau pergerakan gambar otomatis ini adalah seharusnya video gitu ya, video. Nah, di video ini ditunjukkan ya. Nah, ini sudah bagus ya, di sini ada video. Contoh-contohnya bisa menjadi referensi untuk teman-teman juga. Nah, ada yang pertama adalah tilting up. Nah, tilting up ini pergerakan, di mana pergerakannya itu dibuat secara vertikal gitu ya. Nah, karena up berarti dari bawah menuju ke atas gitu ya. Nah, untuk lebih stabilnya ini bisa digunakan menggunakan tripod. Nah, contohnya seperti ini ya untuk pergerakan yang tilting up. Nah, jadi pengambilannya itu dari bawah menuju ke atas secara vertikal gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tilting down berarti sebaliknya gitu ya. Nah, ini teknik pengambilan gambarnya diambil dari atas menuju bawah gitu ya, bawah objek. Nah, bisa dilihat untuk videonya. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya kita ambil dari atas menuju ke bawah secara vertikal juga, ini dinamakan tilting down gitu ya. Nah, biasanya kalau memegang kamera itu ya, kalau belum biasa kan nanti biasanya suka ada gemetar gitu ya. Nah, untuk memfasilitasinya supaya tidak seperti itu bisa menggunakan bantuan tripod gitu ya. Nah, agar lebih stabil gambarnya diambil. Oke, kemudian setelah tilting up dan tilting down ada follow. Nah, kalau follow ini biasanya pergerakan kameranya itu mengikuti objek gitu ya, tidak harus dari belakang, tapi di sini memang dicontohkan ini follow ini dari belakangnya mengikuti objek bergeraknya dari ya. Bisa jadi misalkan dari depan, berarti biasanya kalau mengambilnya dari depan kameramennya mundur biasanya gitu ya. Nah, ataupun misalkan mengambil gambar kendaraan yang sedang bergerak misalkan gitu ya, itu bisa diambil. Nah, biasanya memang rata-rata dari samping objek atau dari belakang atau dari depan objek seperti itu. Nah, ini contoh yang pengambilannya atau follow-nya dari belakang ya. Nah, selanjutnya panning right dan panning left. Nah, untuk panning right, nah artinya jadi posisi kameranya itu diperoleh dari ketika misalkan objeknya di tengah nih. Nah, kemudian nanti objeknya menuju ke sebelah kanan. Nah, jadi ini kamera yang bergeraknya ya, bukan tripod yang bergerak. Jadi kameranya yang digerakkan, bukan kalau misalkan pakai tripod, bukan tripodnya yang bergerak, tapi kameranya. Contohnya seperti ini. Lebih tidak tarik pengalaman kan, makanya bacanya enak. Nah, gitu ya.
Jadi posisinya dari objek menuju ke sebelah kanan itu dinamakan dengan panning right. Nah, selanjutnya untuk panning left. Nah, ini sekali lagi bukan tripodnya, kalau menggunakan tripod ya bukan tripodnya yang bergerak, tapi yang bergerak adalah kameranya. Nah, kameranya kalau yang panning left ini dari posisi objek di tengah itu menuju ke ya. Oke. Baik, untuk teknik pengambilan gambar ya. Nah, sekali lagi yang mau tekankan ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan angle atau sudut pandang, kemudian ukuran gambar, kemudian berdasarkan pergerakan kameranya, gitu ya. Nah, pergerakan gambar. Jadi yang pertama tadi untuk sudut pandang atau angle gitu ya, contoh-contohnya tadi bisa dilihat ada bird's eye view, kemudian ada low, ada high, kemudian ada frog gitu ya. Nah, kemudian ada eyes level atau eyes view gitu ya. Nah, kemudian untuk ukuran gambar bisa dilihat contoh-contohnya tadi seperti medium shoot, kemudian low shoot, kemudian ada banyak macamnya tadi yang Ambu perlihatkan itu beberapa saja gitu ya. Nah, beberapa saja seperti kayak long shoot itu bisa juga ada full shoot ya. Full shoot itu lebih ke konsentrasinya kepada objeknya gitu ya. Jadi kalau tadi long shoot itu memperlihatkannya berserta background gitu ya, backgroundnya terlihat. Kalau full shoot itu diambil objeknya itu, kalau objeknya manusia berarti dari atas kepala sampai dengan ujung kaki gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi juga ada medium shoot, medium close up gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pergerakan gambar tadi beberapa contoh saja, ada tilt up, tilt down, kemudian ada panning right, panning left, nah, kemudian ada follow, kemudian ada zoom ya, biasanya zoom in dan zoom out. Nah, zoom in semakin memperbesar objek, kemudian zoom out itu semakin memperkecil objek, seperti itu ya. Nah, baik, kembali lagi ke komik yang tadi Ambu ceritakan ya. Nah, di komik ini diceritakanlah Ambu sebagai gurunya yang sedang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, itu Ambu upload YouTube-nya di YouTube ya. Nah, video pembelajarannya supaya siswa-siswinya dapat mudah mengaksesnya. Ya, alhamdulillah akhirnya video pembelajarannya selesai. Nah, sekarang tinggal di-share deh link YouTube-nya. Nah, ditunggu ya share untuk link YouTube-nya ini. Nah, selanjutnya ini dari kakak-kakak kelas ya, hasil karya dari teknik pengambilan gambarnya bisa dilihat contoh-contohnya seperti ini ya. Tadi juga sudah ada dari rekannya ya yang Ambu perlihatkan contohnya. Nah, ini juga ada dari rekan-rekan kakak kelasnya ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini silahkan nanti oleh teman-teman di sini, oleh Akang Teteh bisa ditebak gitu ya, bisa disimak kemudian ditebak ini apa saja. Ini termasuk ke dalam teknik pengambilan gambar apa. Nah, kemudian yang ini apa dan yang ini apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sekian mata pelajaran SKD kali ini. Apabila ada pertanyaan seperti biasa silahkan dilampirkan di kolom komentar. Tidak lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, kemudian semoga materi untuk alur praproduksi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.